Baik, kita mulai ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, saya izin share dulu nilainya. Itu masih ada beberapa grup yang belum ada nilai. Jadi hari ini saya minta satu kelompok untuk presentasi supaya kedepannya kelompok yang lain lagi ya, yang belum ada nilai. Nah, apakah kelihatan di sana Excel-nya? Kelihatan, Ibu. Nah, jadi saya scroll down ya, lihat ini, jadi beberapa belum punya nilai. Oke, jadi kita dengarkan presentasi dari temannya yang ditunjuk. Kemudian silakan bertanya 2 mahasiswa saja ya. Tugas yang pekan lalu ada kan? Ada. Yang mempresentasikan adalah kelompoknya Siva, Yunisa, Mariska, sampai dengan Dimas Prayoga. Sampai dengan Febrian Pantoni Kurniansa. Silakan, orangnya ada. Iya, ada Ibu. Saya absen satu-satu ya. Kalau tidak ada, saya alfa di sini ya. Siva Yunisa ada? Ada. Ada. Mariska Kusumawati? Tidak ada. Ada atau tidak ada? Mariska Kusumawati? Tidak ada ya. Saya alfa ya. Vina Istiani? Ada, Ibu. Eva Amelia? Ada, Ibu. Ketrida Pinelia? Tidak ada. Sekali lagi saya panggil. Getrida Pinelia. Adakah orangnya? Tidak ada. Saya lupa ya. Meida Fidi? Iya, Ibu. Ayunda Putri? Ada. Ada. Ada, Ibu. Melidio Dwi? Ada, Bu. Anissa? Ada, Lain? Ada. Salwa Nurhalisa? Ada, Ibu. Ada. Ainaya? Ada, Ibu. Gaitsa Sabita? Gaitsa Sabita? Adakah orangnya? Tidak ada. Apa ya? Dimas Prayoga? Dimas Prayoga? Sekali lagi saya panggil Dimas Prayoga. Tidak ada. Fatmawati? Ada, Ibu. Ada. Gusti Dimas? Gusti Dimas? Sekali lagi saya panggil Gusti Dimas Revian Akbar. Tidak ada. Yanuar Istifari? Ada, Ibu. Febrian? Ada, Bu. Ada, oke. Assalamualaikum, Ibu. Tadi ini Coba kalian siapa yang mau ya? mempresentasikan? Siapa yang akan mempresentasikan? Kenapa tadi ada suara? Kenapa? Ada suara apa itu? Iya, Ibu. Tadi Nisa Zia dipanggil ya? Iya, dipanggil tapi tidak mendengar ya? Atau memang baru masuk? Iya, Ibu. Mohon maaf. Baru masuk. Baru masuk. Padahal sudah tahu jadwalnya jam berapa? Jam 7, Ibu. Mohon maaf. Lain kali jangan terlambat ya. Kalau dipanggil, kebetulan ini dipanggil namanya. Jadi sudah di alfa.
Siapa nama lengkapnya? Nisa Zihan. Lisa Ibu, mohon maaf tadi katanya nggak dipanggil. Mariska Kusumawati yang mirip-mirip namanya. Kayaknya tidak ya? Nisa Iya Zihan Ibu. Tadi Tidak, nggak tidak. dipanggil katanya, maaf. Iya. Oke, Mohon maaf, silakan. Bu. Guide Sasabita Ya, tadi dipanggil ya. silakan share presentasinya dulu. Yang komplain sebentar ya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Siap. Silakan supaya waktu cepat bisa digunakan dengan baik. Sebentar, Ibu. Lagi buka filenya. Oke, sambil menunggu filenya terlihat di sini. Siapa yang komplain tadi? Silakan yang komplain yang namanya Alfa ya. Yang nama Alfa di sini adalah Mariska, Getreida, Kaitsa, Dimas Ibu, Prayoga. maaf, Gaitsa hadir, Ibu. Kaitsa. Ibu, maaf, Mariska Kenapa? hadir. Gaitsa dari mana Habis dari tadi? kamar Tidak. Habis dari kamar mandi, Ibu. Udah Ibu, join maaf, dari saya tadi. hadir. Ya, kenapa tidak menulis atau tidak tidak titip pesan ke temannya ya, titip pesan ke temannya. Maaf, saya Udah ketahui tadi, kalau dipanggil. Udah tadi, Ibu. Ya, lain kali seperti Oh, ya lain iya, kali Ibu. nanti titip Maaf ke ya. temannya. Ya, Gaitsa, saya hapus alfanya. Iya, makasih, Maaf, Ibu. Mariska tadi. Hadir. Mariska Kusumawati. Iya, Bu. Iya. Kemudian siapa lagi? Getrida. Yang masih alfa, Getrida, Dimas Prayoga, dan Gusti Dimas Revian Akbar. Ya, silakan yang presentasi. Yang lain silakan mendengar ya presentasi temannya, kemudian diberi waktu 2 orang penanya ya. Silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Yunisa. Saya Siva Yunisa, perwakilan kelompok 2 sebagai moderator. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Rhizopoda yang tinggal di jaringan dengan anggota kelompok Siva Yunisa, Mariska Kusumawati, Vina Istiani, Eva Amelia Sofi, Getrida. Permisi moderator ya, tidak usah Ya. disebut satu-satu, yang penting terlihat di sini ya, supaya waktunya bisa digunakan dengan baik. Baik, langsung saja untuk materi pertama, silahkan itu teman-teman. Materi yang pertama yaitu siklus hidup Naegleria fowleri yang berada di otak. Naegleria fowleri adalah protista yang hidup di air tawar yang hangat yang bersuhu dari 25 sampai 35 derajat Celcius. Amoeba ini masuk ke dalam grup Percolozoa atau Heterolobosea. N. fowleri dapat menyerang sistem saraf manusia. Meskipun jarang terjadi, infeksi hampir selalu menyebabkan kematian korban. Patogenesis yaitu menginfeksi manusia melalui mukosa hidung, lalu menembus sekat cribriformis dan menembus ke jaringan otak dan memperbanyak diri pada jaringan kelabu otak. Ayo, yang kedua, silahkan langsung aja ya teman-teman. Yang kedua, Acantha amoeba polyphaga, tahap tropozoid aktif yang reproduksi melalui pembelahan biner dan tahap kista yang tidak membelah dan tidak aktif. Acantha amoeba polyphaga tropozoid mengandung 1 atau lebih kontraktil vakuola, lisosom, vakuola pencernaan, vakuola glikogen, mengandung
badan Golgi kompleks, halus, dan retikulum endofas Makassar, ribosom bebas, mikrotubulus, sejumlah besar mitokondria, dan inti tunggal. Kista akantha amoeba polypaga mengandung dinding ganda yang tahan lama untuk perlindungan dalam kondisi yang keras. Tropozoid berubah menjadi kista di bawah kondisi lingkungan yang merugikan, seperti selama kekurangan makanan, pengeringan, dan perubahan suhu dan pH. Patogenesis akantha amoeba polypaga bersifat patogen, yaitu menginduksi bukti histologi peradangan atau kerusakan jaringan atau keduanya pada inang mamalia. Histopatologi pneumonia ditandai dengan adanya dinding alveolar yang menebal dengan infiltrat seluler yang terdiri dari leukosit monoklear, makrofag, dan limfosit. Kerusakan alveolar difus dengan pembentukan membran hialin dan eritrosit di lumen alveolar, paling ditandai oleh PID7. Siklus hidup Entamoeba gingivalis yang berada di gigi. Entamoeba gingivalis adalah parasit monogenetik. Manusia hanya sebagai tuan rumah mereka. Namun, kadang-kadang parasit ini juga telah dilaporkan dari mulut anjing, kucing, kuda, dan monyet. Tahap trofozoid hanya ada pada siklus hidup. Ukuran trofozoid berkisar 5-30 diameter. Namun, ukuran biasa adalah 10-20 mikron. Patogenesis. Entamoeba gingivalis sebelumnya dianggap parasit yang komensal. Sampai akhirnya beberapa peneliti menemukan bahwa Entamoeba gingivalis bersifat patogen, yaitu memfagosit sel putih dan sel darah merah. Siklus hidup Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei mengalami perubahan bentuk morfologi selama siklus hidupnya. Pleomorphic Trypanosoma yang merupakan bentuk infektif akan terhisap bersama darah saat lalat tsetse menggigit penderita. Parasit akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan mengalami beberapa kali perubahan bentuk dan multiplikasi. Patogenesis. Fase awal terjadi inflasi lokal pada gigitan, fase awal mereda, parasit masuk dalam darah dan getah bening. Fase kronis terjadi invasi parasit ke dalam susunan saraf pusat dan mengakibatkan terjadinya meningoencephalitis dan meningomyelitis. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami buka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan, silahkan. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya, Ibu. Alika Fendi. Saya Ibu Alika, Bu. Susi Putri Kurnia, Bu. Ibu Alika. Felik Effendi. Putri Kurnia, Bu. Ibu Felik Effendi. Tanya. Susi Putri Kurnia. Bu Felik Effendi. Saya, Bu. Susi Putri Kurnia, Bu. Moderator. Felik Effendi, Bu. Moderator siapa yang ditunjuk? Susi Putri Kurnia. Susi Putri Felik Kurnia. Effendi loh, yang pertama Alika, kali. Bu. Alika, Bu. Alicia, Bu. Alicia, Effendi, Bu. Bu, Susi Putri, Bu. Alicia Felik sama Effendi. Febri. siapa yang ditunjuk oleh moderator? Saya, Bu. Febri sama Alicia. Sebentar ya, Alicia nomor belakangnya berapa supaya saya lihat apa? 138, Bu. 138. Sebentar ya. Oh ya, belum ada. Silakan, Mbak Alisa. Silakan. Saya ingin bertanya, kenapa Naegleria fowleri Naegleria fowleri menginfeksi manusia hanya melalui mukosa hidung saja, tidak melalui telinga, mulut, atau selaput mukosa yang lainnya? Ya, bagaimana moderator? Apakah ditampung dulu sampai 2 pertanyaan? Ditampung dulu aja, Bu. Langsung. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang mau mengajukan? Ditunjuk oleh moderatornya. Felik, Ibu. Siapa moderator? Jihad aja. Lah, nggak jadi aku. Ya Allah. Kamu udah Felix kemarin kayaknya. Aku belum ada. Oh, Felix belum. sudah ada.
Udah kok. Sebentar saya lihat dulu ya. Sudah, ya Allah. Oke, Bu, makasih. Balik Effendi kan? Iya, Ibu. Sudah satu. Ada sudah keaktifannya satu. Yang tadi ditunjuk apa tadi satu? Siapa? Jihad, Ibu. Jihad Iya. Nisa, nomor belakangnya berapa? Tiga angka di belakang? 76, Ibu. 76. Minta tolong untuk slide kedua untuk moderator. 76 ya? Iya, Ibu. Ya, silakan. Belum ada. Iya, untuk slide kedua di sini dijelaskan pada tahap tropozoit aktif yang berproduksi melalui pembelahan biner. Apa maksud pembelahan biner dan untuk tahap kista yang tidak membelah dan tidak aktif. Nah, apa namanya? Proses pembelahan biner itu seperti apa? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya. Silakan yang mau menjawab dari kelompok ini. Saya Ibu mau izin menjawab. Ya. Silakan Mariska. Saya mau menjawab punya Alika, Ibu. Ya. NIM saya 115. Jawabannya karena Naegleria foliaria prostista yang bersuhu 25-35 Celcius karena sekitaran daerah mukosa hidung adalah pendukung untuk pertumbuhan amoeba ini yang bermultiplikasi dengan cepat dan menyerang praktikum otak, parenkim otak. Tingginya kadar oksigen pada otak dan cairan cerebrospinal yang membantu pertumbuhan amoeba ini, Ibu. Oke, bagaimana penanya? Ya, Alisa, Bu. bagaimana? Ya, Bu, sudah cukup. Pertanyaan kedua, siapa yang menjawab? Silakan yang kedua. Ini paling gampang ya jawabannya. Dan sudah Maaf Ibu, dijelaskan. soalnya Ya, bisa silakan. diulang Ada. lagi. Ya, silakan siapa? Eva. Pertanyaannya apa ya Bu? Tadi maaf kurang labas sedikit. Coba yang bertanya tadi apa pertanyaan yang kedua, silakan diulang. Oh iya, Ibu. Sebentar, Ibu. Kalau masih lama, dengarkan ya. Yang ditanyakan Ini itu maksud apa dari yang dimaksud dengan pembelahan biner? Oh iya. Saya Ibu. Ya, silakan. Saya Siva Nisa, NIM G1 C0 20114. Ya. Ya, pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain archaea dan bakteri di anggota organisme lain, di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Pembelahan biner tidak melalui tahap-tahap yang pembelahan terlebih dahulu. Ya. Oke, ya, sudah benar ya jawabannya. Ya. Baik, mohon dihapus dulu, mohon di stop dulu sharing ini slide-nya supaya berganti dengan saya ya. Oke, nah sekarang saya izin share. Nilai yang kelompok ini yang barusan presentasi nilainya 70 untuk kelompok ini ya. Mengapa? Kenapa rendah dari yang lain? Pertama, lihat spesiesnya. Penulisan spesies tidak mengikuti aturan baku penulisan ilmiah. Hampir semua tidak ada yang dimiringkan ya. Itu yang paling detail penilaian saya karena saya sebagai seorang biomedik mengerti bagaimana cara penulisan ilmiah. Jadi saya tertuju pada hal yang pokok itu ya. Jadi nilainya lebih rendah daripada kelompok lain. Karena sudah beberapa kali saya jelaskan, tolong perhatikan peraturan penulisan ilmiah. Oke? Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan ya. Adapun yang lainnya ya sudah seperti kelompok lain sudah bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Oke, stop share. Saya share presentasi saya.
Apakah sudah terlihat di sana? Sudah, Bu. Terlihat ya. Oke, baik. Saya mulai presentasi ini tentang flagellata, masih flagellata tetapi parasit pada darah manusia ya. Seperti kelompok yang lain sudah menjelaskan tentang Trypanosoma bruceigabiensis itu adalah salah satu kelompok flagella yang menyebabkan parasit pada manusia sehingga manusia tersebut mengalami penyakit tidur ya yang diakibatkan oleh lalat Setzer. Nah, sekarang kita lihat dulu, kalian sudah mengerti apa ciri khas dari flagella kan? Yang pekan lalu sudah dijelaskan. Nah, saya fokuskan pada flagellata yang bersifat parasit dan merugikan. Saya ambil contoh 2, yaitu genus Trypanosoma dan genus Trichomonas. Mengapa ini saya tidak miringkan, tidak mengikuti aturan penulisan ilmiah? Mengapa? Karena ini cuma genus. Genus itu satu ya, yang di depannya. Tetapi jika ada spesies di belakangnya, kalian harus menuliskan, kita harus menuliskan dengan tanda miring atau menggarisbawahi secara terpisah. Ya, itu aturannya ya. Nah, ini tegak semua karena kita berbicara tentang genus. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Ini sudah dimiringkan ya. Trypanosoma brucei adalah spesies dari parasit yang menyebabkan penyakit Trypanosomiasis gambia. Ya. Nah, Trypanosomiasis gambia ini bukan spesies tetapi nama penyakit sehingga saya tidak miringkan. Oke. Nah, ini adalah penyakit yang umum diderita oleh orang-orang Afrika Barat. Ya. Nah, yang disebut dengan sleeping sickness, penyakit tidur. Oke. Nah, Trypanosoma brucei ini terbagi 2 strain, ada 2 strainnya, Trypanosoma bruceigambiensis dan Trypanosoma brucei rhodosiense. Kedua-duanya ini dipengaruhi oleh lalat yang disebut lalat Setzer. Ya, ini bahasa ilmiahnya Glossina palpalis. Oke. Nah, Glossina palpalis ini hanya ada di bagian Afrika Barat utamanya ya. Sehingga penyakit tidur banyak diderita atau dominan terjadi di bagian Afrika Barat saja. Nah, kalau ditemukan di negara lain itu disebabkan mungkin karena adanya impor daging. Impor daging apa? Ya daging kambing atau daging babi atau daging sapi yang diimpor keluar dari Afrika keluar negara tersebut yang sudah terinfeksi. Nah, mengapa demikian? Karena ternyata si spesies Trypanosoma brucei ini bisa juga menginfeksi mamalia lain, kecuali maksudnya selain dari manusianya. Jadi mamalia lain seperti ternak, hewan-hewan ternak itu juga diinfeksi oleh parasit jenis Trypanosoma bruceigambiensis ya melalui gigitan lalat Setzer. Nah, lewat infeksi ke hewan mamalia inilah sehingga bisa mengakibatkan infeksi pada manusia yang lain yang walaupun mereka tidak tinggal di Afrika Barat. Ini yang disebut dengan zoonosis. Artinya transpor penyakit dari hewan ke manusia. Namanya zoonosis. Ya. Nah, Trypanosoma bruceigambiensis ini kita tahu lebih dari 90% kasus yang terjadi diakibatkan spesies ini. Sedangkan yang satu, strain yang lain seperti rhodesiensis
ini jarang ditemukan, ya. Nah, gejala tahap awal yang dialami oleh penderita pertama adalah demam, sakit kepala, gatal-gatal, dan nyeri sendi. Ini biasanya terjadi 1 sampai 3 pekan setelah gigitan lalat, ya. Nah, dilanjutkan dengan gejala tahap kedua. Tahap kedua itu muncul gejala neurologis. Nah, disinilah terjadi di mana penderita itu ingin bawaannya mau tidur terus, ya, tanpa makan, tanpa minum, mereka hanya menikmati tidurnya, ya. Nah, pada saat tahap inilah terjadi banyak kematian karena tidak ada pasokan energi berupa nutrisi ke dalam tubuh penderita. Diagnosis yang dilakukan, ini contoh saja, nanti di belakang slide berikutnya ada penjelasan lebih detail. Ini salah satu diagnosis yang dilakukan adalah hapusan darah tepi yang diambil dari penderita, kemudian dapat melihat parasit yang bisa dikenali adanya flagel dan juga terdapatnya undulating flagel pada tubuh si organisme tersebut. Nah, ini adalah lalat tsetse-nya. Seperti ini, ya. Apakah Anda pernah melihat di Indonesia? Tidak pernah. Tidak, Bu. Tidak pernah. Semoga tidak ada, ya, supaya kita tidak terkena penyakit parasit Trypanosoma ini yang sangat mengerikan, ya, karena tidak produktif dan langsung meninggal, ya. Insya Allah kita dihindari. Nah, dari hapusan darah tepi didapatlah hewan parasit ini di dalam hapusan di deglas yang sudah di treatment, kemudian terlihat di bawah mikroskop hewan-hewan seperti ini, ya, yang punya flagel, kemudian ada undulating flagelnya dan memanjang lonjong seperti ini, ada stigmanya di ujung anteriornya, ada inti yang jelas di tengah. Nah, itu bisa dikenali dengan jelas, maka otomatis ini adalah parasit Trypanosoma brucei. Oke. Nah, bagaimana diagnosis yang lebih detailnya yang saya tadi katakan? Nah, yang nomor 1 sampai 3 ini umum dilakukan di rumah sakit, ya. Sedangkan yang 4 ini baru dilakukan oleh para peneliti, karena jika ini dilakukan otomatis sudah langsung mengenal bahwa itu adalah si spesies Trypanosoma brucei, ya. Kalau yang lain ini masih bisa kita masih banyak prediksi bahwa diakibatkan oleh parasit yang lain. Tetapi kalau sudah masuk di diagnosa keempat, ini sudah spesifik bahwa dia disebabkan oleh Trypanosoma brucei karena antigen dan antibodi yang cocok menandakan bahwa dia spesifik, ya. Jadi pemeriksaan serologi ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan ELISA atau percocokan antara antigen yang ada pada darah dengan yang antibodi yang kita sediakan khusus untuk mengetahui si antigen ini cocok dari Trypanosoma atau bukan, ya. Kemudian prinsip kerjanya, jika terjadi kecocokan antara antibodi dan antigen, maka otomatis positif Trypanosoma. Jika tidak terjadi kecocokan atau tidak terjadi gumpalan pada tempat well yang dilakukan, maka akan terjadi warna yang pudar. Artinya antigen tidak bertemu dengan antibodi yang kita pasangkan pada well tersebut. Nah, biasanya muncul, kalau yang positif, muncul dot-dot yang menggumpal. Kalau dia negatif, berarti dia pudar, warnanya tidak terbentuk tebal. Seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah immunofluorescence indirect. Nah, ini kalian akan pelajari pada teknik biomolekuler, mungkin pada semester berikutnya. Oke. Nah, bagaimana pengobatan tahap pertama? Kalau masih
masih gejala pertama yang muncul seperti demam, gatal-gatal, atau nyeri sendi, itu bisa diobati dengan obat pentamidin dan atau ya suramin, bukan dan, atau suramin. Jadi salah satunya saja. Tetapi kalau sudah muncul gejala neurologisnya yang tadi mual atau ingin tidur terus, itu bisa diberikan eflornithine atau dikombinasikan dengan nifurtimox. Nah, ini tentunya ada efek samping, ya, apalagi yang neurologis. Itu kalau salah memberikan dosis kepada pasien, maka fatal akibatnya. Pertama, karena mereka tidak aktif dalam hal gejala neurologis itu, mereka sudah tidur, maunya tidur terus sudah tidak aktif. Nah, obat ini bisa berakibat fatal ke tubuh, respon dari tubuh manusianya, ya, bisa malah menyebabkan kematian, mempercepat kematian penderita. Nah, si spesies ini mempunyai banyak bentuk, ya, dia bervariasi bentuknya. Makanya dikenal sebagai pleomorphic trypanosoma. Artinya apa? Trypanosoma yang mempunyai bentuk yang bervariasi. Ingat ya, pleomorphic. Pleo itu artinya banyak, morfik itu artinya bentuk, trypanosoma genus dari spesies tersebut. Nah, bentuknya apa saja? Bentuknya ada 4, yaitu amastigot, yaitu dalam bentuk leishmanial, bentuk bulat atau lonjong dan tidak mempunyai flagel. Kedua, bentuk chromastigot, dikenal sebagai leptomonas form. Ini memanjang, mempunyai inti di tengah dan ada flagel yang panjang keluar dari anteriornya. Nah, dua bentuk ini merupakan bentuk yang terdapat pada vektor lalat. Ya, ini bentuk ini dapat dikenali pada lalat tsetse saja, ya, tidak terdapat pada manusia. Nah, ini kalau dalam bentuk seperti ini, nah kita mungkin berpikir apakah bisa dimatikan sebelum dia berpindah ke manusia atau bagaimana, ya? Itu para peneliti sedang berpikir seperti itu. Kemudian yang bentuk epimastigot dan bentuk trypomastigot ini adalah bentuk yang sudah ada pada manusia, darah manusia, ya. Semua bentuk ini bersifat infektif. Saya matikan dulu. Baik, sudah terlihat ya di sana, ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, bentuk morfologi trypanosoma yang untuk bentuk leishmaniaform atau yang tidak membentuk flagel, walaupun kenyataannya ada flagel tapi pendek, ya. Ini tidak dikatakan berflagel, tetapi kenyataannya berflagel. Tapi karena pendek, sehingga dikatakan amistogot form, artinya tidak mempunyai flagel. Nah, ini bentuknya agak bulat, melonjong, sedikit bulat, lonjong. Kemudian bagiannya seperti ini, ada flagel tapi pendek. Kemudian ada asonem, yang antara basal body dengan flagel. Nah, ada kinetoplos. Kinetoplos itu, ini paling ciri khas dari si trypanosoma ini. Nah, ada nukleus, yang kemudian sitoplasma yang bergranular. Ya. Nah, yang di sebelahnya adalah bentuk leptomonas form. Nah, leptomonas form ini sudah nampak panjang flagellanya dan dilihat di bawah mikroskop memanjang. Nah, dua form inilah yang terdapat hanya pada vektornya, yaitu pada lalat tsetse-nya. Belum terdapat di manusianya. Nah, yang bentuk lain yang terdapat di darah manusia yang seperti
Ini yang sudah ada undulating. Ini yang disebut undulating membran. Ini adalah spesifik bentuk flagel yang ada pada Trypanosoma. Nah, undulating ini terbagi dua lagi. Terbagi dua. Ada undulating yang melekat dan ada undulating yang bebas seperti ini, ya. Nah, lihat inti nukleusnya. Nukleusnya itu sangat menonjol, besar, dan terlihat di bawah mikroskop, ya. Dan yang ciri khas yang lainnya adalah flagelanya, ya, mempunyai flagel. Oke. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Siklus hidupnya tentunya berawal dari si lalatnya, vektornya. Vektor menggigit si manusia yang menderita, misalnya manusia ini sudah menderita penyakit trypanosonensis, ya, yang diderita, kemudian digigit oleh si lalat, kemudian parasit terikut dengan darah pada isapan si lalat. Ya, di lalat si parasit tersebut berubah beberapa kali bentuk, ya, dari bentuk pertama yang tidak mempunyai flagel, kemudian ada flagelnya. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi ini tadi perubahan metasiklik, ya, terjadi perubahan bentuk lagi yang disebut metasiklik, yang nanti akan mengalami biner, pembelahan untuk memperbanyak diri, ya. Kemudian setelah memperbanyak diri, dia kemudian dia dalam bentuk ini, ya, sudah dalam bentuk trypanosit, ya. Nah, ini yang ada pada tubuh si host, artinya dari vektor yaitu tubuh lalat, kemudian ke tubuh host yang dimaksud adalah manusia atau atau mamalia lain, seperti hewan seperti yang dampaknya ini adalah misalnya kerbau atau kuda atau babi atau kambing. Nah, disinilah terjadi zoonosis kalau misalnya si mamalia ini terinfeksi dengan parasit dalam bentuk trypanosit ini, kemudian dagingnya dimakan oleh manusia, berarti terjadi perpindahan parasit dari daging si mamalia yang dimakan dikonsumsi oleh manusianya. Ya, selain itu juga manusianya bisa mendapatkan parasit ini dari gigitan lalat. Jadi dari lalat ke lalat, dari gigitan lalat dari penderita ke yang sehat, maka akan terjadi penyebaran parasit. Tidak secara langsung lewat gigitan nyamuk. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, sebentar, saya lihat dulu namanya. Siapa namanya dan nomor 141 Susi Putri Kurnia, Ibu. 141. Sebentar ya, sebentar. Saya lihat kalau sudah ada aktifnya. Ya, belum. Silakan, Mbak Susi. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu, apakah selain penularan melalui makanan, apakah ada kemungkinan lalat tersebut berpindah seperti bermigrasi, Bu? Dan apakah lalat tersebut hanya tinggal di wilayah dengan iklim tertentu? Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaannya bagus ya. Apakah kemungkinan lalat tsetse ini bisa bermigrasi? Nah, berdasarkan teori, si lalat ini bisa bermigrasi dengan panjang jangkauan sepanjang 3 mil saja. 3 mil itu berapa kilometer? Nanti kalian lihat, kalian konversi ke kilometer ya. Nah, jangkauan sepanjang 3 mil itu berarti bisa mencapai beberapa daerah atau kota ya. Nah, kalau lebih dari 3 mil, si lalat tsetse tidak mampu. Mengapa? Karena kondisi lingkungan atau angin yang menerpa si lalat ini tidak begitu kuat ya kalau dia harus melewati benua antar benua, karena lewat dari 3 mil itu sudah melewati satu benua ke benua lain kan. Nah, mungkin di bagian Afrika saja, artinya kurang lebih 3 mil itu masih daerah antar kota di Afrika, benua Afrika.
Ya, adapun jika si lalat ini termigrasikan karena bantuan manusia, karena manusia pergi ke negara lain atau benua lain dengan pesawat misalnya, dan si lalat ini nempel di baju atau di tas atau di mana dia nempel, terikut ke orang itu naik pesawat misalnya ya, terikut bisa jadi ya. Mengapa? Karena sudah ada kejadian seperti itu dengan teman saya di Fakultas Biomedik. Kebetulan ada teman dari Afrika itu membawa lalat dan itu menyebabkan parasit di Malang. Tempo hari saya studi di Malang, Unibro. Nah, itu diteliti oleh profesor saya, sekarang profesor, dulu belum profesor. Beliau yang meneliti karena ahli parasit. Kebetulan adalah yang terbawa adalah malaria. Ya, parasit yang menyebabkan malaria. Tapi malarianya jenis lain, bukan malaria jenis yang ada umumnya terdapat di Indonesia. Nah, mengapa nyamuk itu? Nyamuk ya, bukan lalat yang ikut nyamuk. Nyamuk itu bisa hidup dengan baik karena kondisi temperatur panas di Indonesia tropik, suhu tropik Indonesia cocok dengan kondisi nyamuk tersebut. Nah, kalau lalat, ini belum terjadi. Belum ada yang terjadi ditemukan lalat tsetse ini di Indonesia. Mungkin disebabkan suhu yang berbeda, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Lalu siapa orang yang paling rentan terkena penyakit itu, Bu? Orang yang paling rentan yang suka, ya semua dari anak-anak sampai orang tua. Mengapa? Karena si lalat ini menggigit pada saat siang hari. Nah, orang-orang yang umumnya yang suka tidur siang hari, ya hati-hati dengan penyakit ini. Ya, untung-untung di Indonesia tidak ada ya, karena Indonesia banyak tidur siang ya. Orang-orang Eropa, orang-orang Jepang itu jarang mereka tidur siang. Nah, di Afrika ya walau alam karena belum pernah ke sana, ya walau alam apakah mereka memang tidur siang juga sama di Indonesia atau bagaimana. Tapi si lalat ini sering menggigit pada saat siang hari. Ya. Baik Ibu. Lalu jika terkena pada ibu hamil, apa berpengaruh juga pada janinnya Ibu? Otomatis. Mengapa? Karena dia menyerang darah. Darah adalah salah satu transportasi yang sangat utama ya, yang utama dalam transportasi makanan lewat darah, umbilikus lewat tali pusatnya tali pusatnya si bayi dengan hubungan ke ibunya. Nah, itu sangat berkaitan. Jangankan si parasit, virus yang kecil saja bisa tertransportasi ke antara ibu ke anaknya. Karena adanya umbilikus, penghubung antara ibu dan anak dalam hal pemberian nutrisi atau penyebaran obat-obat atau penyebaran antibodi. Ya. Ibu, berarti janinnya itu apakah akan keguguran atau nanti pas lahir akan mengalami kecacatan atau bagaimana Ibu? Banyak masalah. Ada karena dia bisa jadi keguguran mati pada saat belum terbentuk manusia misalnya seperti itu ya, karena ada tahap-tahap pembentukan bayi itu ada kan di pelajaran anatomi fisiologinya. Nah, itu pada saat parasit menyerang bisa jadi belum terbentuk manusianya, bisa keguguran. Atau pada saat bayi sudah terbentuk dengan baik dan parasit menyerang, bisa saja dia membawa karir si parasit itu dari tubuh ibunya, kemudian terlahir seperti itu ya. Nah, bisa jadi cacat bawaan. Cacat bawaan itu macam-macam penyebabnya. Ya, salah satunya adalah parasitnya ya. Nah, kita fokus ke parasit. Parasit itu bisa karena dia bisa menghancurkan, melisiskan jaringan, berarti dia bisa mengubah gen pada sel. Nah, inilah yang disebut dengan cacat yang disebabkan dengan mutasi sel, mutasi gen akibat sel yang rusak. Nah, itu salah satu adalah parasit atau virus yang dibawa dari lahirnya bawaan, ya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Tidak ada lagi ya yang bertanya. Nah, sekarang Ibu, saya izin bertanya. Ibu izin bertanya. Ya, satu lagi ya, silakan. Siapa namanya? Saya Ibu.
Bu Adelia Tiga. Di belakang huruf Eva, Ibu. 3 Nomor 117. 117. Silakan. Nomor 117. Saya ingin bertanya. Eva Amalia ya? Ibu. Ya, silakan Eva Amalia. Iya. Ya. Mohon maaf Ibu, bisa dijelaskan bagaimana cara kerja parasit tersebut di dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan penyakit tidur. Lalu apakah saat manusia tersebut terinfeksi parasit tersebut sehingga menyebabkan penyakit tidur dan tidak menyadarkan diri sampai meninggal, Bu? Terima kasih. Kenapa? Ulangi dulu. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerja parasit tersebut di dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit tidur. Lalu apakah saat manusia terinfeksi parasit tersebut, manusia tersebut tidak akan menyadarkan diri sampai meninggal? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Artinya ini bisa dicari dengan kalau kalian cari sendiri itu lebih mantap lagi kalau dijawab dengan usaha sendiri ya, karena waktunya juga kita sudah lewat. Kebetulan saya ada kuliah pakar jam 8, jadi ini menjadi tugas kalian ya, tidak apa-apa ya, untuk supaya kalian juga bisa mengerti bagaimana mekanisme penyakit yang terjadi akibat parasit. Oke, bisa ya. Jadi itu adalah tugas pertama. Tugas kedua adalah saya mau nampakkan, sebentar saya buka dulu slide-nya. Tapi jangan dibenci temannya ya, akibat bertanya dijadikan tugas. Semakin banyak tugas, artinya semakin kaya kalian atas pengetahuan. Walaupun berkorban dengan waktu, tetapi otak kalian akan penuh dengan pengetahuannya. Nah, tugas pertama adalah yang dari pertanyaannya si apa tadi 117 Eva Amelia. Ya. Nah, pertanyaan kedua adalah tugas kedua adalah ini. Buatlah presentasi dan berikan 1-2 contoh genus Trichomonas. Nah, kalau saya memanggil kelompok untuk presentasi, silakan nampakkan presentasi yang baru, tugas baru, bukan seperti tadi temannya. Temannya itu memberikan presentasi yang tadi ya, yang pagi tadi, memberikan presentasi tugas lama. Padahal saya inginkan mendengarkan tugas yang baru diberikan pekan lalu. Pekan lalu kan tentang summary video kan, nah ternyata lain yang diberikannya, makanya ada kekurangan nilai juga dari kepatuhan mahasiswa dalam menjawab tugasnya ya. Nah, tugas yang baru ini adalah untuk dipresentasikan pekan depan, satu kelompok yang mempresentasikan. Nah, pertama adalah yang diberikan tadi Amelia pertanyaan, yang kedua adalah presentasikan tentang genus Trichomonas dan disertakan 1-2 contoh. Ya, paham sampai sini atau ada yang menanyakan tentang tugas? Paham, Ibu. Paham ya? Ya. Kalau sudah paham semua, nah saya stop share karena saya masuk ke ruang kuliah pakar ya. Sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya Liv ya. Iya, Bu. Happy weekend. Weekend apaan? Malam minggu ada Zoom. Deadline-nya kapan guys tadi? Nggak tahu. Belum pertemuannya lagi kali. Biasanya hari Jumat pagi pertemuannya. Oke, makasih. Tugasnya dikirim kemana? Nggak dikirim, dibuat nanti di Dulu jalan-jalan di Unimus. Oke. Oke guys, aku keluar dulu ya, makasih.